43. Dua hamzah dalam dua kalimat bagian ketiga atau hamzah, dua hamzah yang harokatnya berbeda. Kita langsung ke halaman 145 ya, atau halaman 144 bagian akhir itu. Saya mohon izin share screen dulu. Ya, dua hamzah dalam dua kalimat yang harokatnya berbeda. Bacaan Imam 7 bagaimana berikut: hamzatul ula maftuhah wa tsaniyah maksura. Hamzah pertama fathah dan hamzah kedua kasrah. Tapi ila amrillah, tapi ai. Nah, itu yang jadi fokus kita ya. Tapi ila amrillah. Tahqiqul hamzatul ula wa tasjilus tsaniyah. Ini ahlu sama. Ahlu sama ini maksudnya 3 imam dari atas. Ya, jadi ahlu sama Nafi' Ibnu Katsir Abu Amr, bukan gitu. Jadi ahlu sama dalam kurung Nafi' Ibnu Katsir Abu Amr. Ya, tolong yang baru join diperhatikan. Jadi yang dimaksudkan dengan ahlu sama di situ adalah 3 imam dari atas berdasarkan urutan imam yang Anda hafalkan. Ahlu sama, jadi caranya ahlu sama dalam kurung Nafi' Ibnu Katsir Abu Amr. Berarti 3 dari atas kan? Oke. Nah, apa bacaan mereka bertiga? Hamzah. Kalau disebut ahlu sama nama imamnya, berarti seluruh perawinya masuk ya. Artinya ketika disebut Nafi' ya berarti Qalun dan Warsh masuk. Lalu ketika disebut Ibnu Katsir, ini saya ulang-ulang ya supaya lekat gitu di memori Anda. Jadi jangan sampai ada yang merasa jenuh kok Bu Mi kok ngulang-ulang gitu, karena diulang-ulang pun seringkali masih masih suka terlewat gitu. Jadi saya mohon maaf kalau seandainya ada yang merasa kok Bumi kok bolak-balik itu lagi gitu. Ya. Itu sengaja sekaligus untuk mereview materi-materi yang sudah kita pelajari. Nah, kalau hamzah pertama maftuhah tsaniyah maksurah, tahqiqul hamzatil ula wa tasjilus tsaniyah. Tapi aila amrillah, harus diingat tasil untuk kasroh adalah antara ya dan hamzah. I kalau ya i, kalau tasil aila. Nah, fi-nya itu kan maddul muttasil ya, berarti panjangnya ya tergantung riwayat siapa yang dibaca. Kalau Warsh ya berarti tul. Tapi aila, nah itu Warsh. Yang lainnya berarti tawasud saja mad muttasilnya. Tapi aila itu syuhada ail hadara. Oke, bisa dibedakan ya. Kalau tahqiq ail, syuhada ail. Makanya nanti Anda harus teliti waktu mengaji membaca sendiri atau waktu mendengarkan bacaan orang lain atau ketika menjadi guru. Ini tarbiyah kan ya. Tarbiyah ini meskipun jurusannya tarbiyah, tapi di lapangan prakteknya itu yang diharapkan itu ternyata dari itu karena Qur'annya ya. Artinya Al-Quran Anda harus bagus betul, harus diamankan betul. Karena di lapangan prakteknya yang alumni tarbiyah itu ngajarnya justru karena Al-Qurannya itu. Diminta ngajarnya Al-Quran. Tolong chargernya itu supaya nggak kelihatan chargernya HP. Salam Mbak I. Waduh, kemana aja ini Bu kita. Mbak I, itu kan namaku masih ada ya yang belum selesai. Itu sebenarnya kemarin waktu itu namaku sudah hijau semua sebenarnya punyaku. Udah hijau semua kan, terus tapi memang fotonya itu belum pakai yang background merah. Itu terus diperbaikinya kapan, Mbak? Nggak ada
Nggak ada batas waktu. 12 Desember itu cuma start foto doang. Saiki 14. Minta tolong Mbak Ido yang tanya, kalau aku yang nanya kan nggak enak, soalnya aku bersangkutan. Minta tolong dong Mbak I, kan sampean kan yang dekat sama Pak Halim. Mbak Ina. Jadi syuhada aiz itu harus jelas hamzanya. Aiz bukan aiz. Nah, itu tasil ya. Aiz hadar. Itu yang kedua hamzatul ula maftuhah wa tsaniyah madmumah jaa ummah. Jaa ummah. Tahqiqul hamzatul ula wa tasilul tsaniyah wa tasilul hamzatul tsaniyah. Jaa ummah. Jaa ummah itu tahqiq. Tasilnya ja'a ummah itu tasil. Kalau ganti wawu ja'awu ummah. Kalau tasil ummah beda ya. Jadi dia tidak sepenuhnya syafaten, karena kalau sepenuhnya syafaten itu berarti wawu. Lalu yang hamzatul ula madmumah wa tsaniyah maftuhah law nasya'u wasab. Tahqiqul hamzatul ula wa ibdalul hamzatil tsaniyah wawan dua wajah ya. Mengganti hamzah kedua ini kalau waras hampir semua begini. Lau nasya'u wasabna. Makanya waktu yu'akhidhukum yu'akhidhukum itu kan. Tapi waktu itu hanya waras. Kalau ini ahlu sama. Lau nasya'u wa. Kalau tasil wasab. Nah, beda ya. Penuh syafaten. Syufaha wala innahum. Nah, alanya berapa harokat? Tergantung. Kalau waras ya berarti tul. Sufahanya tul, lanya tul. Tapi kalau kolon ya berarti hanya tawasud, lanya, ala, innahumnya bisa qasar, bisa tawasud. Kalau Ibnu Katsir berarti sufahanya tul, tawasud, lanya, qasar. Abu Amr tergantung. Kalau Ad-Duri berarti sufahanya tawasud, la in sufaha'u ala innahumnya berarti untuk Ad-Duri qasar dan tawasud. Lalu untuk Kasusinya qasar. Nah, itu harus hafal betul ya. Makanya kemarin di UTS itu mat munfasil itu sering saya ulang-ulang. Jadi kalau satu di antaranya belum lancar ya nggak lulus gitu aja. Ini masih banyak yang belum selesai UTS-nya ya. Lalu hamzatul ula maksurah wa tsaniyah maftuhah haula'i aliha itu diganti dengan ya. Tahqiqul hamzatul ula wa ibdalul hamzatil tsaniyah aliha ula iya liha. Kalau tasirkan iya. Kalau ibdal tabdil iya dengan aliha beda ya. Itu minas sama minal ma'iyaw minas sama iyawi tina minas sama iyawi ya betul ya. Berikutnya hamzatul ula madmumah wa tsaniyah maksurah may yasha uwila ini tahqiqul hamzatul ula wa tasilul hamzatil tsaniyah, tahqiqul hamzatul ula wa ibdalul hamzatil tsaniyah wa dua wajah ya. Uila uwila sama uwila beda ya.
Masaniyasu uinna uwinna itu wawu. Winna itu wawu. Kalau uinna itu tasih. Bisa dibedakan? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau al-bakun nggak ada masalah karena semua yang kasus tadi di atas itu dibaca dengan tahqiq. Yasha'u ila uila. Nah, ini yang sering tidak terbaca dengan sempurna itu hamzah keduanya itu sering kelewat. Uila. Jadi harus gitu bacanya ya. Uila. 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 Beda kan? Bisa dibedakan? Ada pertanyaan sampai situ? Ibu masih kurang ini sama tashilnya. Tashilnya yang di mana? Au sama ai-nya. Wawu sama tasil ya. Mayyasha. Ini kan contoh yang dhamma kasroh ya. Dhamma kasroh. Jadi tasil, ada tasil, lalu ada ibdal. Mayyasha uila. Jadi kalau tasil dia tidak sepenuhnya wawu. Tidak sempurnanya syafaten. Kok tidak sempurna wawu? Ya betul, tidak sepenuhnya wawu karena dia antara wawu dan tapi kalau kasroh antara ya bukan wawu ya. Mayyasha uila. Kalau dhamma baru wawu. Kalau kasroh kan antara hamzah dan ya. Uila. Kalau diganti wawu uwi. Tahqiqul hamzatul ula wa ibdalul hamzatul tsaniyah. Uwi. Uila. Beda? Bisa dibedakan? Uila, wawu, uila, itu tasil. Ya, yang tanya bisa membedakan? Masih susah Ibu. Susah. Misalnya di mana? Coba kamu praktek. Siapa yang nanya sih? Coba Saya praktek. Ibu Zarfani. Ya, silakan. Coba di mayyasha'u ila. Mayyasha'u ila. Itu tasil itu. Terus? Mayyasha'u ila. Tahqiq. Sekarang yang ganti wawu. Mayyasha'u ila. Uwi. Uwila. Sempurna wawu, syafaten, sempurna syafaten. Mayyasha wila. Bisa? Uwila. Coba ulang. Mayyasha. Masih bingung Bu di sininya. Wi. Itu ganti wawu. Ulangi. Mayyasha wila. Nah, itu wawu, itu diganti wawu. Sekarang coba ulang lagi tasilnya. Kalau tasilnya kalau kasroh tasilnya antara ya dan hamzah. Uila. Kalau ya kan ila. Uila. Nah, itu tasilnya kasroh. Ulang. Yang tasil Ibu. Ya. Mayyasha Uila. Nah, itu tasil. Itu tasil yang kasroh. Uila. Gitu Ya, ya. jangan mengarah ke wawu, arahnya ke ya. Antara ya, kamu ambil makhrajnya antara ya dan hamzah. Kalau hamzah kan aqsal halqi, kalau ya kan wasatul lisan ya. Jadi uila. Coba ulang. Uila. Mayyasha uila. Ya, uila itu tasilnya. Jadi ingat-ingat aja kalau tasilnya kasroh itu berarti antara ya dengan hamzah. Bukan antara wawu dengan hamzah ya, karena kalau wawu dengan hamzah itu untuk dhammah. Ul au tasil untuk dhammah. Ini dua ya, ini sepaket satu sendiri. Oke ya. Sampai situ ada lagi yang bertanya, bisa dibedakan. Jadi
mengucapkannya berarti antara ya dan hamzah. Ila, unab, ila. Kalau ya, ila, itu bertanda ya itu, sempurna ya. Kalau wawu, uwi, syafaten. Makanya Anda kembalinya ke makhrajnya aja supaya nggak repot. Harus diinget-inget. Wila, kasro kan? Yang tasil. Kalau ya, uyila. Oke, bisa dibedakan? Masih ada yang bertanya? Masih ada yang belum jelas? Ini aja kan? Nggak ada. Ya, nanti Wallahu yahdi may yasha'u ila tahqiqnya ila siratim mustaqim. Nah ini Anda harus ingat ya, di sirat itu siapa-siapa yang membaca bisat, kita coba lihat di sini. Tahlilul qiraat may yasha'u ila nun sakinah ba'daha ya. Nah, kholaf itu kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya atau wawu, dia membaca dengan bila gunnah. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya atau wawu, dia membaca dengan bila gunnah. Jadi bacanya gimana yang kholaf? Wallahu yahdi may yasha, mayyasha'u ila. Suratnya kholafnya membaca dengan ismam zira. Nah itu bacaannya kholaf kalau diurut dari kholafnya. Bi'adamil gunnah al-bakun mayyasha. Tempo hari saya sudah sampaikan kalau nggak salah bagaimana cara membedakannya dengan mudah antara ma'al gunnah dengan bila gunnah. Kalau bila gunnah itu kalau hidungnya ditutup itu masih ada bunyinya. Mayyasha. Kalau cirinya gitu aja, lebih mudahnya. Masih ada bunyinya kan? Tapi kalau ma'al gunnah, kalau hidungnya ditutup nggak ada bunyi. Nggak bisa bunyi dia. Oke, untuk membedakan apakah Anda pengucapan ma'al gunnahnya sudah betul atau belum, ngeceknya, tolong ditutup hidungnya gitu. Kalau ditutup hidungnya masih ada bunyinya, itu berarti Anda bila gunnah. Ya, mayyasha itu bila gunnah. Walaupun dibaca dengan tempo 2 harokat, tapi kalau bila gunnah ya artinya untuk selain kholaf ya berarti nggak benar gitu. Ya kan bila gunnah itu, walaupun temponya 2 harokat. Ya, harusnya mayyasha, bunyi hidung. Ada bunyi hidung. Ya, lalu yasha umatul muttasil wa arsh wa hamzah bitul al-bakun bitawassul. Itu udah kaidah umum. Yasha'u ila, nah hamzatani fi kalimatin mukhtalifani fil harakah. Nafi' wa ibn Katsir wa Abu Amr bi tasil al-hamzah tsaniyah baina wa abdaluha wawan khalisun. Jadi bisa may yasha'u ila dengan uwila. Jadi dipraktekkan zarfani itu ya. Al-bakun bi tahqiq al-hamzatil ula wa tsaniyah. Ila. Sirat, farshul huruf, ini sudah kita pernah pelajari di surah Al-Fatihah. Kumbul bisin, sirat, khalaf bi ishmamis sad zai az-zira, al-bakun bis-sad, sirat. Harus diingat di sini yang membaca dengan ismam hanya khalaf, bukan hamzah ya. Hanya khalaf, bukan hamzah. Lalu tariqatul jam'inya qaulun ma'al gunnah wa tawassutul muttasil. Qaulun ma'al gunnah tawassutul muttasil wa tasilul hamzah baina fi yasha'u ila bis-sad silal wa ma'ahu al-bazzi abun. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dah. Umbul ma'al gunnah wa tasdidul muttasil wa tasilul imtisana baina fi yasha wa bisin. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Itu kumpul. Lalu kolon ma'al gunnah wa tasdidul muttasil wa ibdul hamzah wawan. Wallahu yahdi man yasha'u ila, ganti wawu.
ila siratim mustaqim. Besot ya. Lalu Ibnu Amir, wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Kemudian waras tul, bedanya tul saja ya. Allahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Tuh. Lalu waras yang diganti dengan wawu. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Tuh. Kemudian khalat. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Baru khalaf. Wallahu yahdi man yasha, bedanya ya, may itu ma'al gunnah. Kalau bila gunnah may yasha'u ila zira, wallahu yahdi may yasha'u ila ziratim mustaqim. Dah? Ini nanti kalau untuk UAS tinggal ditanya aja bacaan warash gitu ya, bacaan kholaf, bacaan kholat gitu ya. Ada yang ditanyakan di sini? Enggak ada? Kalau enggak ada, ini kuliahnya berapa kali lagi ya? Masih banyak kita ya. Am kuntum syuhada, oh ini anu. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, ini di PR-kan aja. Ini tolong PR dikerjakan. Khilafiahnya am kuntum menjama syuhada ai ya. Da-nya mat muttasil, ai-nya dua hamzah dalam dua kalimat, beda harokat. Ai Ya'qub al-maut idh qala li bani, idh qala li idgham ini li banihi ma hak kinayah. Ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba maddul badal ba muttasil Ibrahim, ain Ibrahimnya khilaf ya. Wa Ismail Ishaq ilaha wahidaw wa nahnu lahu muslimun, ini idgham wa nahlahu muslimun. Ada urainya enggak ya ini? Ibrahimnya itu yang beda. Maaf Bu, tadi yang Ibrahimnya apa ya Bu? Bentar. Ibrahim ya, saya baca Ibrahim. Saya fotokan yang Ibrahim ya supaya enggak salah. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut. Ini saya share di grup ya yang Ibrahim. Ibrahim. Jami'u ma ja'a fi surat al-Baqarah bi fathil ha wa alif ba'da Ibnu Amir bi khulfin an Ibnu Dzakwan al-Baqarah. Jadi Ibrahim yang di surah Al-Baqarah itu, makanya kalau Anda perhatikan ya, di surah Al-Baqarah penulisan Ibrahim itu tidak menggunakan ya. Coba dibedakan dengan Ibrahim yang di tempat lain. Jadi Ibrahimnya itu ditulis tanpa ya, itu khusus di surah Al-Baqarah ya. Itu saya share ya di grup ya, supaya mana grup Anda.
Ya. Jadi penjelasannya bisa dibuka ya di grupnya ya. Ibrahim jami'u ma ja'a fi suratul Baqarah bi fathil ha'i wa alif ba'daha. Jadi haknya itu dibaca fathah dan ada alif sesudah hak yang fathah itu Ibrahim. Ya. Ibrahim. Ibnu Amir bi khulfin an Ibnu Zakwan. Ibnu Zakwan berarti dua wajah. Wal bakun bi kasril ha'i wa ya ba'daha wa huwa wajhul akhir di Ibnu Zakwan. Bisa difahami enggak? Halo? Bisa difahami? Bingung, bingung Bu. Bingung? Belum Bu. Oke, nggak apa-apa. Sebentar saya tutup dulu yang di sininya ya. Saya pindah share-nya di sini. Ini ya. Bisa dilihat ya? Mana? Bisa dilihat? Bisa Bu. Perhatikan ya. Tapi ini saya ngambilnya karena di situ kan ada wa'idhi batala Ibrahim tuh ya, sama saja. Nanti di am kuntum syuhada itu sama saja yang kasih Ibrahim. Soalnya di syuhada sudah nggak disebut lagi karena di sini udah disebut. Perhatikan. Ibrahim ya. Jami'u ma ja'a fi suratil Baqarah, seluruh lafadz Ibrahim yang ada di surah Al-Baqarah itu maksudnya, bukan yang ja'a itu bukan yang datang, yang ada di surah Al-Baqarah bi fathil ha'i, dibaca dengan haknya itu fathah, wa alif ba'daha, dan sesudah hak yang fathah itu ada alif. Jadi bacanya Ibroha, lalu ba'dal wa alif ba'dal ha, ba'daha itu ba'dal ha, jadi ibunya bacanya Ibroham gitu. Paham? Paham Bu. Oke, Ibroham itu siapa yang membaca Ibroham? Ibnu Amir. Ibnu Amir itu membaca berarti Anda harus ingat Ibnu Amir perawinya berarti Hisham dan Ibnu Zakwan. Hisham dan Ibnu Zakwan. Ibnu Amir membaca dengan Ibroham. Lalu Ibrahim tadi itu bikhulfin ani bin Zakwan. Jadi kalau ada bikhulfin dalam buku qiraat itu maksudnya dua wajah. Ibnu Zakwan kan tadi saya sebut perawinya Ibnu Amir itu Hisham dan Ibnu Zakwan. Nah, kalau dikatakan bikhulfin ani bin Zakwan berarti Ibnu Zakwan itu membaca dengan dua wajah. Nah, dua wajah itu apa? Ibrahim dan Ibrahim. Dari mana kita dapat keterangan? Wal bakun bikasril ha'i wa ya ba'daha. Jadi haknya di kasroh Ibrahim, dan sesudah kasrohnya ya itu ada, sesudah kasrohnya ha itu ada ya ba'daha. Jadi bacaannya Ibrahim. Wa huwal wajhul akhir Ibnu Zakwan. Nah, itulah wajah yang keduanya Ibnu Zakwan. Jadi Hisham membaca dengan Ibrahim, Ibnu Zakwan membaca dengan Ibrahim dan Ibrahim. Itu. Bisa dipahami? Makanya tadi yang saya katakan, di sini Ibrahim itu ditulisnya, Anda perhatikan, tanpa ya sesudahnya. Ya, tanpa ya sesudahnya. Jadi ya-nya itu numpang di atasnya ha tuh. Bisa dilihat, saya nggak tahu Anda selama ini memperhatikan tidak penulisan Ibrahim di buku Anda. Itu bisa dibedakan dengan Ibrahim yang di tempat lain. Saya ambil yang gampang, misalnya di surah, di halaman ke-16, juz 7 itu. Wa iqala Ibrahim tasyasabiya li abihi azzaru atattakhidhu asnaman alihah, ya. Nah, kalau di surah selain Al-Baqarah, Ibrahim itu ditulis dengan ya sesudahnya. Ini nanti saya mungkin sampai jam 7 saya matikan, saya lanjutkan lewatan ya, nanti mana yang nggak jelas tanyakan. Saya lanjut dengan HP. Nah, ini saya share ke Anda, Ibrahim yang di surah Al-An'am ya. Artinya apa, untuk supaya Anda bisa membedakan dengan cepat Ibrahim yang di surah lain. Saya coba kembali dulu.
Yang tadi sudah jelas ya. Nah ini Anda perhatikan, untuk di penulisan Ibrahim selain yang di surah Al-Baqarah itu ditulisnya pakai ya. Nih atas, kelihatan? Halo? Iya, Kelihatan, Bu. Bu. Beda ya sama yang tadi ya. Beda. Kalau yang Al-Baqarah, kenapa kok yang di selain Al-Baqarah ditulisnya pakai iya? Karena seluruh imam qiraat membaca Ibrahim. Selain di surah Al-Baqarah itu bacaannya Ibrahim gitu. Ya, karena kalau dipakai iya kan bacaannya pasti Ibrahim gitu. Tapi kalau tidak pakai iya tadi itu bisa Ibrahim, bisa Ibroham. Itu bedanya. Oke, bisa difahami? Ya, Ibu. Maaf, Insya Bu. Allah. Ya. Tadi kalau yang di Al-Baqarah berarti karena seluruh imam qiraat bacanya berbeda gitu ya, Bu ya? Bukan seluruh imam qiraat, karena ada perbedaan bacaan menurut imam qiraat. Karena ada perbedaan bacaan imam qiraat sehingga ditulisnya tanpa ya. Karena kalau ditulis dengan ya, itu bacaannya harus him. Padahal ada imam qiraat yang membaca Ibroham gitu. Nah, kalau ditulis dengan ya kan berarti yang Ibroham nggak terakomodir dalam rosam. Paham? Tapi kalau ditulisnya tanpa ya, itu berarti bisa dibaca Ibroham, bisa dibaca Ibrohim. Kalau yang membaca Ibroham, tinggal dikasih alif. Saya coba kirim ke Anda mushaf yang ditulis dengan Hisham ya. Mushaf yang ditulis dengan riwayat Hisham. Coba. Ibnu Amir Syami, Hisham. Kalau yang tadi itu, Bu, himnya itu pakai kepala ya itu ya, Bu ya? Ya, pakai kepala ya. Itu Al-Baqarah ayat. Ya, ditulisnya bahasa Anda pakai kepala ya ya. Iya, benar kepala ya. Boleh juga disebut kepala ya. Tapi itu mempengaruhi arti nggak sih, Bu? Tidak. Kalau di situ tidak. Nah, ini saya share ke Anda mushaf yang ditulis dengan riwayat Hisham. Ya, ini saya tutup dulu ya. Tadi Anda sudah membedakan. Nanti saya nggak tahu selama ini jangan-jangan Anda nggak memperhatikan ya perbedaan itu ya. Enggak, Bu. Labas aja, Bu. Sekarang kan sudah tahu, jadi tolong sambil diperhatikan ya. Nanti karena Anda belajar rosam, rosamnya udah mulai belum? Ini wa qala Ibrahim ya. Wa idzi qala Ibrahim wa idzi batala Ibrahim. Paham? Ini mushaf yang ditulis dengan riwayat Hisham. Oke. Ya. Iya, Hanya panjang, Bu. Oke, hanya kan tadi memang wa alif ba'da dengan alif sesudahnya. Ya, coba ini aku ganti dengan yang karena kan tadi kalau Ibnu Zakwan kan dua wajah. Seperti apa ditulis menurut qiraat Ibnu Zakwan? Bentar ya. Ini memang harusnya Anda literasinya harus kuat ya. Harusnya buku rujukannya. Nah, ternyata yang Ibnu Zakwan itu lebih ditulisnya dengan Ibrahim harokatnya. Walaupun tadi ada khilaf, ada dia dengan dua wajah, tapi di mushaf untuk Ibnu Zakwan itu ditulisnya dengan Ibrahim. Itu saya share ke Anda juga. Jadi yang atas tadi itu, ini ya, bentar. Yang atas tadi itu Hisham. Ada yang baru yang ini yang Ibnu Zakwan. Ternyata Ibnu Zakwan ditulisnya seperti ini, sama dengan yang lainnya. Tapi tetap ya untuk Al-Baqarah ditulisnya tanpa ya. Sama kan? Anda perhatikan di semua Ibrahim ditulisnya seperti ini. Kan bukan Iya, Oke ya. Jadi itu nanti Anda sepertinya sih memang nggak selama ini nggak ya. Tapi untuk pengkaji Al-Quran harus tahu tuh. Nah, Anda perhatikan di sini yang menurut Hisham
semua ditulis dengan Ibrahim. Tuh, seluruh Ibrahim. Ibrahim. Oke. Jadi dipahami. Jadi Hisham membaca dengan dua wajah. Lalu ini sampai sini bisa dipahami nggak ya? Tadi kan berarti sudah ya yang saya pindah ke sini. Sini ya. Am kuntum syuhada yang beda cuma Ibrahim saja, Ismail nggak ada masalah. Ilahu wahidahu wa nahnu lahu muslimun. Ini ilahu wa bila gunna khalaf wahidahu wa bila gunna wa nahallahu muslimun. Muslimun. Udah, idgham ini ya, nanti buka lagi di bab idgham. Lalu yang berikutnya, udah satu aja lah PR-nya. Nanti terlalu banyak. Innalladzina kafaru sawa'un. Ini harusnya UTS kemarin tuh sampai sini loh ya. Cuma karena nggak memungkinkan ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke ya, itu tolong dipelajari ya. Selanjutnya hamzah mufrad sama menggantikan harokat ini nanti bisa di pertemuan yang berikutnya insya Allah. Berikutnya itu Selasa berapa? Masih ada pertemuan berikutnya ya? Satu kali lagi deh bukanya, Bu. Ada satu kali lagi, oke bisa lah ya. Masih bisa. Tolong dikerjakan ya, terus dipelajari. Nama-nama imamnya jangan sampai lupa ya. Sekarang sampai sini dulu ya. Kalau ada Anda pelajari coba tolong di jama' ayat yang tadi. Kalau nggak paham nanti tanyakan. Kalau hamzah mufrad ini nggak masalah atau kalau Anda mau bisa juga saya lanjutkan, tapi saya pindah ke HP ya, karena saya mau berangkat ke bandara. Mohon maaf ya, jadi ngajinya, belajarnya sering berubah-ubah waktunya. Mana? Ibu mungkin pertemuan besok di Minggu Tenang, Ibu tetap di hari Selasa atau gimana Ibu? Nanti coba hari tenang itu tanggal berapa Anda? Tanggal 17 ya? Tanggal 20. 20, Bu. 20. 20 Ibu. Yang mana tuh nanti itu kita pakai dua, tetap aja dari Selasa 20 kalau gitu. Ya. Baik, Ibu. Tetap aja ya. Itu Minggu tenang ya? Itu 20 itu sudah tenang. Oh, cepat ya. Nanti pola ujian UAS-nya sama kayak kemarin gitu, tapi yang UTS gimana yang belum selesai itu ya? Coba kerjakan dulu sekarang kerja mandiri di am kuntum syuhada idh hadara ya, tapi semuanya kerja ya. Nanti saya tunggu pertanyaan-pertanyaan atau yang tidak bisa dikerjakan di ayat itu. Oke, lewat chat. Oke, baik. Makasih ya. Assalamualaikum. Jadi sekarang kerja mandiri karena sebenarnya qiraat itu lebih banyak kerja mandirinya dibandingkan yang tidak ya. Dibandingkan teori-teorinya. Jadi kita belajar teori, setelah itu masuk kerja mandiri, belajar teori lagi, kerja mandiri gitu mestinya. Tapi ini ke depan ya, di semester depan itu sudah ini ya, sudah offline ya kuliahnya ya. Udah nggak virtual lagi kan? Nggak tahu, Bu. Belum dapat kabar, Bu. Belum. Anda lebih senang mana sih? Offline, Bu. Offline. Online Bu. Offline. Gitu. Kalau saya sih kayaknya dua-dua suka. Fleksibel lah, Bu. Kalau lagi nggak bisa offline, online aja, Bu. Baik, sekarang tolong kerjakan ayat yang tadi ya. Am kuntum syuhada idh hadara. Itu nanti kita pakai ayat utama untuk UAS. Siap, Bu. Jadi nanti UAS bukan satu ayat. Kemarin itu kan satu ayat Al-Baqarah aja ujungnya itu. Saya nanya cuma seputar Al-Baqarah aja masih banyak yang nggak bisa membedakan tasilnya tuh. Oke ya, sampai ketemu ya. Jadi tolong kerja mandiri mengerti ayat yang tadi itu. Saya tunggu pertanyaannya di grup. Ya, kalau yang nggak tanya berarti nggak kerjain. Oke ya, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah untuk tatap mukanya dan dilanjutkan dengan kerja mandiri surah apa tadi? Al-Baqarah ayat berapa itu? 133, Bu. 133. Oke, kerjakan surah Al-Baqarah 133 sampai setengah jam atau 1 jam ke depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu.